Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Kita telah belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia, yaitu ketika VOC melakukan kebijakan monopoli dan ketika Daendels melakukan kebijakan kerja paksa pada masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada saat Raffles melakukan kebijakan sewa tanah. Anak-anak, apakah kalian pernah ke Kebun Raya Bogor? Ya, Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad ke-19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada masa tersebut meletus perang di Eropa, yaitu antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landeren System atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raffles menggunakan teori domain. Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena kekuasaan para raja telah berpindah ke pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya, hak-hak pemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Hal yang menjadi kewajiban untuk diberikan tersebut dikenal dengan istilah Landrente Raffles. Jadi, sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah: 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. Dan 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah.
Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah keresidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu, Thomas Stanford Raffles juga memberikan sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris, 2. Menulis buku yang berjudul History of Java, 3. Menemukan bunga Rafflesia arnoldi, dan 4. Merintis adanya kebun raya Bogor. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, diadakan Kongres Wina pada tahun itu juga. Adapun antara Inggris dan Belanda diadakan Convention of London pada tahun 1814 yang salah satu isinya adalah Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas pengaruh kebijakan tanam paksa yang dilakukan Johannes van den Bosch di Indonesia. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa.